Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan KD mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. IPK dalam pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur, menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur, membandingkan isi, struktur, dan kaidah kebahasan teks prosedur, dan menyimpulkan isi, struktur, dan kaidah kebahasan teks prosedur. Oke, siapa di antara kalian yang pernah membaca buku resep makanan atau membaca tutorial membuat Facebook dari internet? Nah, tulisan itulah yang dimaksud dengan teks prosedur. Oke, pada bab ini kalian akan mempelajari tentang teks prosedur. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian buka link di bawah ini. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat sehingga berurutan menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Selanjutnya, apa tujuan dari teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca melakukan teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Ada berapa macam teks prosedur? Teks prosedur itu memiliki 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks, dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca melalui video yang Bapak tampilkan. Ada 4 struktur dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat adalah bagian penutup. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca dengan teliti dan cermat. Oke, selanjutnya, setidaknya ada 8 kaidah atau ciri kebahasaan dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama, dalam teks prosedur itu biasanya terdapat penggunaan kalimat imperatif. Yang kedua, dalam teks prosedur biasanya terdapat penggunaan kalimat deklaratif. Yang ketiga, dalam teks prosedur juga terdapat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan yang keempat, dalam teks prosedur biasanya terdapat konjungsi temporal. Yang kelima, dalam teks prosedur juga terdapat verba material dan verba tingkah laku. Yang ketujuh, dalam teks prosedur juga biasanya terdapat penggunaan partisipan manusia dan bilangan penanda. Inilah contoh dalam sebuah teks prosedur. Yang Bapak ambil dalam contoh ini adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian klik link di bawah ini. Bagaimana sih cara menyimpulkan teks prosedur? Dalam menyimpulkan sebuah teks, yang pertama kalian harus mampu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Setelah itu kalian menentukan ide pokok, dan terakhir kalian merangkai ide pokok yang kalian temukan ke dalam sebuah tulisan, di mana tulisannya itu dibuat menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, itulah cara dalam menyimpulkan sebuah teks prosedur. Oke, ini rangkuman ya. Silahkan kalian baca ulang. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, langsung hubungi Bapak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.